dikasih kesempatan untuk membawa materi wawasan Wiyata Mandala. Nah, ini mungkin pernah di SMP. Siapa yang pernah sekolah di SMP? Ya, pernah ada MOS nggak di sana? Dulu MOS ya namanya ya. Sekarang MPLS, masa apa itu MPLS apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Coba kita lihat pemahamannya dulu. Nah ya, mungkin ada yang belum kenal nama saya. Nama saya Adrianus Pasasa, sarjana teknik informatika, master teologi. Ya. Nah, jadi coba kita lihat apa itu pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala. Nah, wawasan itu artinya apa? Wawasan artinya cara meninjau, cara memandang, cara melihat, ya, cara melihat, cara menanggapi terhadap lingkungan. Nah, yang dimaksud sini adalah lingkungan sekolah. Ya. Bagaimana cara kamu memandang? Bagaimana cara kamu melihat lingkungan di mana kamu ada? Kamu ada di dalam lingkungan SMK Paulus, berarti bagaimana kamu cara pandang kamu tentang SMK Paulus? Bagaimana cara kamu melihat tentang SMK Paulus? Ya. Nah, kemudian itu wawasan. Ya, makanya kita sering dikatakan kamu harus punya wawasan yang luas. Orang yang punya wawasan yang luas, berarti cara pandangnya akan luas. Kalau wawasannya sempit, cara pandangnya sempit. Ya, sehingga ketika dia melihat suatu persoalan, suatu masalah, dia tidak bisa menyelesaikan karena dia punya wawasan yang sempit. Nah, harapan saya setelah mendengar pemaparan tentang wawasan Wiyata Mandala ini, kamu memiliki pandangan yang berbeda, ya, paradigma cara melihat sesuatu itu berbeda, ya. Nah, kemudian apa itu Wiyata? Ya, pendidikan. Nah, berarti kalau kita gabungkan Wiyata Mandala adalah apa? Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya. Jadi jelas, saya ke sekolah itu untuk apa? Kamu ke sekolah untuk apa? Untuk berdagang. Ya. Untuk apa? Belajar, karena sekolah itu adalah lingkungan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan Mandala tadi ya, Wiyata berarti pendidikan, Mandala berarti lingkaran atau bundaran atau lingkungan. Jadi kalau kita ditanya apa itu pengertian Wiyata Mandala? Jadi Wiyata Mandala adalah cara apa? Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oke, coba kita sama-sama katakan. 1, 2, 3. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sekolah itu tempat untuk menuntut pendidikan, tempat untuk kamu diajar. Beda diajar dengan dihajar. Sekolah itu bukan tempat untuk menghajar kamu. Kalau ada sekolah yang dipukul siswanya, itu sudah salah. Ya, menyalahi aturan, karena sekolah itu tempat untuk mendapatkan pembelajaran dan pendidikan. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, ya tadi pemahaman Wiyata Mandala adalah sekolah sebagai lingkungan apa? Pendidikan dan pembelajaran. Jadi apa yang harus dilakukan di sekolah? Apa fungsi daripada sekolah? Pertama, sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Misalnya di SMK Paulus kita bangun pasar, ya nggak bisa, karena ini lingkungan pendidikan. Apalagi jual narkoba, nah itu menyalahi aturan. Tempat pacaran, sekolah tempat pacaran, benar enggak? Salah, itu menyalahi aturan Wiyata Mandala.
Nah, kemudian kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi sekolah itu bukan hanya datang kemudian pulang, hanya datang setor muka kemudian pulang. Tidak ada proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, berarti fungsi sekolah sudah tidak benar, ya. Yang ketiga, sekolah terus-menerus menggali, kemudian mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Ya, jadi kalau kamu di sekolah, yang keluar dari dirimu itu harusnya nilai-nilai positif. Yang harusnya keluar adalah nilai-nilai positif, bukan nilai-nilai yang negatif. Kalau sekolah dijadikan tempat tawuran, benar nggak? Salah. Ya, berarti menyalahi fungsinya sebagai tempat pendidikan. Ya. Jadi dikatakan sekolah terus menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Jadi kita harus punya pikiran yang positif, punya semangat yang positif, bukan pesimis. Sekolah itu untuk memberikan kamu punya nilai-nilai positif, bukan nilai-nilai yang negatif. Ya. Nah, kemudian yang keempat, sekolah menjadi suri tauladan, ya, menjadi contoh, ya, bagi masyarakat sekitar karena misinya. Jadi kalau kamu ada di SMK Paulus, kamu keluar dari SMK Paulus, harusnya kamu menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu artinya orang melihat dalam dirimu tuh hal-hal yang tidak baik, ya, tidak menjadi berkat. Bahasa rohani itu kamu tidak jadi berkat bagi orang lain, tapi menjadi penghalang untuk orang misalnya mengalami hal-hal yang baik. Nah, ini salah satu fungsi dari dunia pendidikan. Oke, saya percepat. Nah, bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala? Nah, ini ada 5 komponen yang penting di sekolah, ya. Ada 5 komponen yang penting di sekolah, yaitu bagaimana peran seorang kepala sekolah, kemudian bagaimana peran seorang guru, ya, kemudian peran sivitas akademika, ya, bagian misalnya tata usaha, bagian satpam, bagian kebun misalnya, bagaimana peran murid, kemudian bagaimana peran masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ini saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi sekolah itu tidak berdiri sendiri, ya. Itu ada kepala sekolahnya di sana, ada gurunya, ada tata usaha atau sivitas akademikanya, ada peran muridnya di sana, ada peran masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi sekolah itu tidak lepas dari 5 komponen ini, dan masing-masing komponen ini punya tugas dan tanggung jawab. Nah, kita lihat kepala sekolah. Apa fungsinya kepala sekolah? Ya, pertama, kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, ya pasti tanggung jawab pertama itu adalah ada di kepala sekolah. Ya, di mana-mana. Kalau ada masalah dalam keluarga, siapa yang dicari? Kepala keluarga. Kepala keluarga itu siapa? Mamamu atau bapakmu? Ya. Kalau di perusahaan, kalau ada apa-apa, siapa yang dicari? Ya, bosnya, yang manajer, ya, paling atas yang bertanggung jawab, ya. Nah, kemudian yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Makanya setiap kegiatan itu harus sepengetahuan kepala sekolah, harus ada tanda tangan kepala sekolah, harus di ACC kepala sekolah. Semua, tidak ada kegiatan di sekolah yang berjalan sendiri-sendiri. Kamu pernah lihat raportmu, siapa yang tanda tangan? Kepala sekolah. Ada kegiatan, siapa yang tanda tangan di bawah? Kepala sekolah. Jadi peran pentingnya itu ada di kepala sekolah. Nggak bisa, sekolah nggak akan bisa jalan tanpa ada kepala sekolah. Rumah tangga nggak akan bisa jalan tanpa ada kepala rumah tangga. Pesawat nggak bisa jalan tanpa ada pilot, ya.
Kereta api tidak bisa jalan tanpa ada masinisnya. Mobil tidak bisa jalan tanpa ada sopirnya. Kecuali mobil jadi-jadian. Ya. Nah itu, jadi semua ada fungsinya. Nah kemudian yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas izin kepala sekolah. Ya, tidak ada yang bisa bertindak sendiri. Guru nggak bisa bertindak sendiri, siswa nggak bisa bertindak sendiri, sivitas akademika tidak bisa bertindak sendiri tanpa sepengetahuan dari kepala sekolah. Ya. Nah kemudian kepala sekolah melakukan program-program yang telah disusun bersama dengan komite sekolah. Ada namanya komite sekolah. Ya, nanti dari antara orang tua kalian diangkat jadi komite sekolah. Nah ini bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menjalankan apa yang diprogramkan untuk kemajuan sekolah. Nah kemudian yang terakhir menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Ini harus kerjasama. Saya katakan tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, manusia diciptakan itu untuk bisa bekerja sama. Tidak ada orang yang bisa single fighter sendiri. Ya, kenapa Hawa diciptakan? Karena Adam tidak bisa hidup sendiri. Ya, jadi kalau ada sekarang itu laki-laki mencintai laki-laki itu mah Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki dengan laki-laki, itu menciptakan laki-laki dengan perempuan sepasang, atau perempuan mencintai perempuan. Ngeri itu, semuanya ngeri. Yang benar itu laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya perempuan mencintai laki-laki. Ya, jadi demikian juga dengan sekolah, gitu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kepala sekolah. Ya, bagaimana dengan sekolah yang hanya kepala sekolahnya yang ada tapi muridnya nggak ada, gurunya nggak ada, atau sekolah yang ada muridnya. Nah, kemudian menerbitkan lingkungan sekolah, ya, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun prasarana atau tata tertib. Nah ini tugas-tugas kepala sekolah. Ya, bagaimana memajukan sekolah itu ada di kuncinya di kepala sekolah. Selanjutnya mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, ya, intern atau guru, wali murid maupun siswa. Nah ini rapat-rapat ya seperti kemarin mengadakan IHT training dulu sebelum guru mengajar. Nah itu tugas dari kepala sekolah. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian dan lain-lain sebagainya, eskul, karate dan lain sebagainya. Nah itu atas seizin semua oleh kepala sekolah. Nah, jadi tidak bisa tanpa seizin kepala sekolah. Kemudian apa? Guru. Yang kedua, guru. Apa yang dilakukan oleh guru? Guru adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya, karena guru itu akan menjadi, ya, contoh bagi murid-murid yang diajar. Ya, gak mungkin guru bilang kamu harus jujur tapi gurunya tidak jujur. Ya, kamu harus menghormati satu dengan yang lain tapi sesama guru sendiri tidak saling menghormati, jadi nggak bisa jadi contoh. Nah itu, jadi menjunjung tinggi martabat dan citranya. Citra itu apa? Harga diri kita kan, citra. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu jaga citramu itu bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan kamu, berarti yang keluar adalah nilai-nilai yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kalau kebun binatang yang keluar berarti ya citramu buruk. Ya. Kemudian yang kedua, menjadi teladan di masyarakat atau pamong. Menjadi teladan. Nah ini pentingnya. Kemudian guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah ini peran guru, ya, memimpin baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, oke, saya percepat ya. Kemudian ya bisa dijadiin contoh, ditiru, ya, salah ketika itu ya, bisa ditiru, bisa dipercaya oleh dirinya sendiri maupun, ya, oleh warga sekolah. Bagaimana seorang guru kalau nggak dipercaya sama muridnya? Ya, nah ini penting. Ini juga untuk
guru. Karena saya katakan tadi unsur, ada 5 unsur itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ya. Kemudian ada peran sivitas akademika. Nah ini misalnya tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi. Ya kalau nggak ada tata usaha, bagaimana kamu bayar SPP tiap bulan? Siapa yang menangani? Siapa yang buat jadwal? Siapa yang buat aturan-aturan? Siapa yang ngetik laporan-laporan? Ya, nah ini bagian administrasi supaya proses pelajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan dengan baik atau dengan lancar. Nah kemudian perangkat sekolah yang lain seperti pegawai satpam, tukang kebun, penjaga sekolah, piket dan lain-lain, ini harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas masing-masing. Ya. Nah yang terakhir, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Ya. Bagaimana kita menjaga kebersamaan bahwa kita adalah keluarga besar SMK Paulus. Baik itu guru, baik itu sivitas akademika, baik itu kepala sekolah, murid, dan semua yang ada di SMK Paulus harus ada rasa bahwa kita adalah satu keluarga, ya bukan orang yang lain. Nah ini penting, ya ini yang penting yang kamu perhatikan. Bagaimana peranmu sebagai seorang murid? Ya, seorang murid itu harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Ya, tidak ada tebang pilih di sekolah, semua sama. Ya, nggak ada ini yang lebih spesial, itu yang kurang spesial, itu yang harganya 5.000, itu harganya 10.000, semua sama, semua spesial yang ada di sekolah ini. Ya, jadi tugas kalian adalah bagaimana mentaati tata tertib yang berlaku. Saya kira waktu wawancara itu sudah ada kan, bahkan di tanda tangan di atas materai tata tertib. Berarti kalau dimateraikan itu berarti sah secara hukum. Ya, kalau suatu waktu kamu melanggar tata tertib itu bisa diperkarakan secara hukum, kamu bisa dikeluarkan karena itu sah secara hukum, karena ada materai di situ, ada label kemudian dicap. Ya, jadi taati aturan tanpa terkecuali. Semua aturan, semua berlaku untuk anak-anak SMK Paulus. Jangan berkata saya kelas 12, saya senior, aturan itu kebal sama saya. Enggak. Kalau kamu melanggar butir-butir yang kita sudah sepakati bersama, berarti kamu harus tahu konsekuensi dari setiap aturan yang kita buat. Nah kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru. Nah ini penting sekali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain yang ada. Ya temanmu, kakak kelasmu, adik kelasmu, itu mau tidak mau kamu harus hormat dan sopan. Ini pentingnya. Sopan itu cara bicara kita, cara menyapa kita. Misalnya ketika kamu jalan pagi-pagi dari sana, ada gurumu di situ, baru kau lewat saja seperti ayam, nggak ada permisi pun atau tabe atau dan lain sebagainya. Bahasa Nias apa kalau permisi? Apa sabata? Dan lain sebagainya, ya. Nah itu kesopanan. Ya. Kamu panggil gurumu Miss Yuli, Miss Febri, Miss Lydia, ya. Miss Esther. Ya. Apalagi kalau Pak Leo, panggilnya dulu Sher. Nah, panggil dengan apa yang kita sudah sepakati bersama. Ya, harus ada rasa hormat dan sopan terhadap guru. Bagaimana dengan sesama kamu? Ya, kalau kamu yang kelas 10 ke kelas 11, ya panggil kakak, sama kelas 12 kakak, ya kakak Adriel, kakak Yogi, kakak Ian. Kalau bagaimana dengan yang senior ini? Dek, adik siapa? Adik Yanti. Ya.
adik-adik lah, ya, adik dua, ya. Nah, kemudian hormat dan sopan kepada teman ini penting juga. Jangan sampai ada di lingkungan sekolah namanya bully. Membuli itu bisa secara fisik, bisa secara verbal, kata-kata dan lain sebagainya. Ya, misalnya kau katakan kamu kok gendut, kamu kok jerawatan, apalagi kamu kok apa botak. Nah, itu secara fisik tak boleh, ya. Kalau kamu perkataan kata-kata positif, wih kamu hebat, kamu nilainya bagus, oh matematika kamu bagus ya, hebat kamu cantik, cuma ya, kalau nggak ada jerawatmu hanya kamu cantik, ya itu memuji tapi menjatuhkan, ya jangan sampai terjadi, ya. Ampuni kami Tuhan, ya. Nah, kemudian belajar dengan tekun, ini penting, ya. SMK Paulus itu harus menghasilkan generasi-generasi yang tekun belajar. Lagunya itu apa, Pak? Ya. Tekunlah belajar, giatlah bekerja, dan sebagainya, ya. Jadi penting, ya, kamu datang ke sini jangan hanya jadi D3. D3 itu apa? Datang, duduk, diam, pulang, nggak dapat apa-apa. Tapi kamu harus punya, ini kan wawasannya, paradigma, cara pandang bahwa saya ke sekolah kosong, saya pulang dari sekolah harus penuh dengan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya yang mengajar pada hari ini. Punya paradigma seperti itu. Jangan punya paradigma hari ini saya ke sekolah ketemu seseorang dan pulang hatiku berbunga-bunga. Bukan seperti itu, ya. Tapi otak aku jadi penuh sehingga kita setiap ada masalah, ada soal, saya bisa kerjakan dengan baik, dan ketika pembagian raport nilaiku terbaik. Jadilah yang terbaik, the best of the best, terbaik dari yang terbaik. Oke, dengan jalannya cuma satu, nggak bisa cara lain, hanya belajar dengan tekun. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, ini penting, PR bukan PS, ya. PR itu pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Pagi-pagi datang kerjain PR atau mata pelajaran lain yang lain dikerjakan, itu salah. Ya, yang benar itu pekerjaan dikerjakan di rumah, kamu pulang ke sekolah. Nah, ini trik belajar kalau kamu mau sukses, ya. Apa yang kamu dapatkan yang diajarkan guru di sekolah, kamu pulang ke rumah, kamu baca kembali, baca ulang-ulang, dan itu akan masuk di dalam pikiranmu yang paling dalam, sehingga tidak hanya kamu ingat di SMK Paulus, tapi kamu punya anak cucu pun kamu masih tetap ingat pelajaran-pelajarannya. Nah, ini diulang-ulang, semua diulang-ulang. Makanya di Alkitab dikatakan ajarlah anakmu berulang-ulang supaya mereka ngerti. Kalau hanya satu kali, ya paling juga mutar-mutar di kepalanya kayak orang kena sakit kepala, ada bintang-bintang. Ditanya, udah masuk di kepalamu? Enggak, masih mutar-mutar, enggak dapat apa-apa, ya. Nah, kemudian menjaga nama baik keluarga. Nah, ini penting. Kamu buat masalah di sekolah, pasti yang tercemar adalah nama baik keluarga. Itu anaknya siapa sih? Itu bapaknya siapa? Oh, pantas, ya. Nah, ini kamu di sekolah itu membawa nama baik keluargamu, kemudian membawa nama baik sekolah dimanapun kamu berada. Jangan kamu ada masalah di sekolah cerita, aduh gurunya itu di Paulus itu killer. Kamu tidak menjaga nama baik sekolah, ya, itu alma matermu. Kalau saya kuliah dulu, untuk dapat alma mater itu harus di subuh-subuh jam 3 subuh kita sudah harus di kampus, pakai baju dari karung, kemudian merayap di got, ada dimandiin, sikat gigi, berhadapan dengan teman saling sikat gigi, kemudian kita cium-cium, begitu. Tapi dulu belum ada corona kan, atau
Kita pegang tangan terus saling gosok di ketiak baru kita cium. Untuk mendapatkan alma mater artinya kita mencintai alma mater kita. Nah, mungkin di tata krama nanti disampaikan bagaimana. Karena kamu sudah masuk SMK Paulus, berarti kamu alma maternya SMK Paulus. Kamu harus mencintai alma matermu. Apapun yang terjadi, saya mencintai SMK Paulus. Seperti yang dikhotbahkan hambanya tadi pagi. Ya, oke. Jadi jaga nama baik keluargamu. Makanya Amsal katakan nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Kamu punya emas dan perak juga kalau namamu jelek, percuma. Jaga nama baik. Yang bisa menjaga nama baikmu adalah kamu sendiri. Yang bisa menjaga nama baik keluargamu adalah kamu sendiri. Yang bisa menjaga nama baik SMK Paulus adalah siswa SMK Paulus. Artinya ceritakanlah yang baik. Ngerti? Anggaplah ngerti. Ya, apalagi ini jauhi narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba itu kalau kamu mabuk dengan minuman itu paling yang kena itu apa ya, badan ya, paling livernya yang kena. Tapi kalau coba-coba narkoba itu mungkin 1 minggu kamu pakai narkoba, besok udah lupa namamu. Ya, karena saya pernah nangani orang narkoba. Ya, pernah nangani lah, masih nangani orang narkoba, orang gila. Ya, jadi kalau orang waras gampang lah ditangani kan. Orang gila saja bisa ditangani, apalagi ya saya kira orang waras semua di sini kan. Waras ya? Iya. Ada yang sudah mulai gila? Ada yang masih sudah mulai nggak ingat namanya? Jauhi narkoba. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar ini penting dijaga. Jangan kita main poli, kita hantam polinya masuk kaca aja. Ya, atau tembok jadi kotor karena main poli. Atau WC yang berantakan karena ya mungkin kamu kencing barang nggak ada air, nggak disiram. Ada yang berak juga nggak disiram, nggak itu air. Nah ini ya jaga fasilitas yang ada. Ya kamu di saung misalnya, duduk biar enak, kamu bisa menikmati apa namanya gorengan di situ sambil duduk sambil ditiup angin kan enak kan ya. Ya di kelas juga ya, fasilitas sekolah, meja semua dijaga. Ya supaya itu demi kenyamanan kita bersama. Nah, kemudian menjaga keamanan sekolah, saya kira ini penting juga ya, keamanan. Ya, biasanya apa yang ada di sekolah jangan kamu bawa pulang. Misalnya masuk di lab itu ada mouse, besok-besok sudah hilang itu mouse. Ya, nggak boleh. Apapun yang ada di sekolah, pokoknya tanamkan dalam hati kalian apa yang bukan milik kita jangan diambil. Itu kalau hukum Tuhan itu ya 10 hukum Taurat itu hukum ke-10 ya, jangan mengambil barang sesamamu manusia. Ya. Kalau bukan milik kita jangan kita ambil. Ya. Nah kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wali kepala yang sekolah, DP atau kepala sekolah. Kalau ada kejadian-kejadian jangan kamu cerita ke temanmu, ceritalah ke guru. Ya. Datang ke kesiswaan itu Ibu Lydia. Ya, kalau ada masalah ceritakan di sana. Ya, supaya kita bisa selesaikan. Kalau ada masalah di sekolah, selesaikan sebelum kamu keluar dari pintu sekolah. Supaya jangan keluar. Kalau sudah di luar sana itu udah milik orang banyak. Tinggal ditambah bumbu ini, makanya semakin sedap. Ya. Jadi kalau ada masalah di sekolah, selesaikan di sekolah. Biar kita bereskan. Kalau kamu sakit hati sama temanmu di sekolah, datang ke guru BK. Saya disakiti, saya dijanji-janji tapi nggak ditepati. Ya, lapor supaya kita selesaikan. Semua kejadian di sekolah harus diselesaikan di sekolah supaya jangan dibawa pulang ke rumah. Kalau udah dibawa pulang ke rumah, lain lagi ceritanya. Ya, memelihara lingkungan sekolah saya kira cukup. Ya, nah peran masyarakat. Ya, masyarakat juga harus mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar, kemudian memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar, kemudian
ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah yang orang-orang sekitar ya, dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Saya kira itu ya. Nah kemudian ini penting 7K ya. Pertama itu keamanan, kenyamanan. Sekolah itu harus memberi keamanan dan kenyamanan. Jangan ada yang tidak mau datang sekolah karena merasa terancam. Nah ini harus cepat dibereskan. Ya. Nah, ini seringkali karena persaingan-persaingan yang terjadi. Ya, jangan saling mengancam satu dengan yang lain, tapi lihatlah satu dengan lain sebagai saudaramu, bukan musuhmu. Ya. Jadi lingkungan sekolah harus memberi kenyamanan, keamanan, kemudian kekeluargaan. Satu dengan lain itu saling, kamu keluarga besar SMK Paulus di sini. Ya, bukan lagi dia dari Sulawesi. Ya, jangan pernah mengkotak-kotakkan, tapi kita adalah satu keluarga besar SMK Paulus. Kemudian yang ketiga, disiplin. Ini mulai, kalau kamu mau berhasil, kamu mau sukses, mulai mendisiplinkan. Ya, jangan terlambat datang sekolah. Jangan pulang lebih duluan sebelum waktunya pulang. Ya, kalau dulu-dulu di SMP mungkin kamu punya pola seperti itu, tinggalkan semua. Kamu datang SMK Paulus untuk berubah. Oke? Ngerti? Ngatos? Paham? Ya. Disiplin. Kemudian ya kerindangan, cukuplah kita sejuk di sini kan. Ya. Mana kamu udara oksigen paling segar di SMK Paulus. Banyak pohon-pohon. Ya. Coba kamu sekolah di kota, keluar dari kelas langsung lihat bangunan. Kalau kita lihat di sini, keluar dari kelas langsung lihat hijau, ya, menyegarkan. Ya. Nah, itu kerindangan. Kemudian kebersihan, nah ini kita lihat sudah bersih kan. Ya. Jadi kelas-kelas itu ada tempat sampah. Ya, jangan dibuang sembarang, itu membiasakan diri ya. Sampah jangan dibuang sembarang, tapi ada tempat sampah. Buanglah sampah pada sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada sembarang tempat. Yang terjadi selama ini pada sembarang tempat. Ya. Siapa yang belum bisa membedakan tempat sampah dengan yang bukan tempat sampah? Ada nggak? Ya, kenyataannya masih ada. Ya. Nah, yang keenam, keindahan. Ya jagalah keindahan. Itu sekarang tanam bunga kan. Enak nggak lihat itu bunga warna kuning? Iya. Kalau gersang enak nggak lihatnya? Jadi itu taman di sana itu bagus juga kelihatan kan. Kemudian ketertiban, ini tertib. Ya, ini perlu dijaga ketertiban. Waktu saya sampai jam 12 katanya. Nah, kemudian penggunaan sekolah. Nah, ini penting ya. Jadi sebagai lembaga pendidikan maka sekolah tidak boleh digunakan. Nah ini apa yang salah ini ya. Sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ya, itu fungsi sekolah udah salah ya kalau ini. Kemudian tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang dasar, itu bukan tempat sekolah. Ya tempatnya itu di tempat ibadah. Nah kemudian masalah politik atau tempat berkampanye, pemilihan presiden atau pemilihan wakil-wakil rakyat nggak boleh di sekolah, ya bisa dilaporkan nanti. Atau tempat ambil syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah, Pemda, nggak boleh. Sekolah itu hanya dikhususkan untuk pengajaran dan pendidikan. Ya. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusuhan, ya, kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah itu tidak boleh terjadi di sekolah. Ya, kemudian bagaimana mekanisme kita dalam pelaksanaan Meta Mandala? Pertama itu tahap preventif. Ya, jadi tadi kita sudah bahas memelihara sekolah melalui 7K tadi ya. Kemudian menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Ya, dengan bahasa-bahasa yang baik. Kemudian membentuk jaringan pengawasan rahasia. Nah, ini sudah pernah dilakukan ya. Kemudian menghilangkan bentuk pempeloncoan saat MOS, itu nggak ada lagi kan. Kalau zaman dulu disuruh bawa sampai bawa pete segala itu kan. Ya, pakai karung, pakai yang macam-macam lah. Kalian paling tinggal kalian pakai tanduk aja sekarang kan. Yang perempuan kan. Ya.
cuma pakai bed itu nggak macam-macam lagi. Nah, kemudian mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti kalau misalnya ada guru yang nggak datang, ya kita tidak di SMK Paulus itu tidak ada jam kos, selalu diisi, ya, diisi dengan ekstrakurikuler. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah, ini pentingnya. Tahap referensif yaitu mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Saya katakan tadi, kalau ada masalah di sekolah, selesaikan di sekolah, damaikan di sekolah. Misalnya Novi berkelahi sama siapa? Yesia karena gara-gara Aping misalnya. Udah. Ya, selesaikanlah di sekolah, contoh misalnya. Selesaikan di sekolah supaya ya jangan dibawa pulang ke luar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Kalau ada isu-isu, sekarang banyak hoax kan. Ya, misalnya hoax, yang pikir ganteng katanya itu hoax, jangan didengar, jangan dipercaya. Ya, harus dicari kebenarannya, benar nggak dia ganteng. Ya. Kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, misalnya ada pencurian, bisa saja kita laporkan kalau ada pencurian di sekolah kan. Ya. Nah, kemudian menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Misalnya kalian bertawuran dengan sekolah lain, itu bisa dipanggilkan polisi, diproses secara hukum. Tapi saya kira nggak ada tawuran di sini. Ya, semua baik-baik. Kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhannya. Ada bimbingan seminar-seminar ya, seperti kemarin dari Bandung si Kobevis, ya itu kan bagian pembinaan. Nanti kalau misalnya keluar ada retret, ya berdoa lagi supaya mungkin dalam bulan-bulan ke depan kita bisa retret di di Cipanas, ya, menikmati Cipanas. Kemudian memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ya, ada sanksinya, misalnya yang pacaran ketahuan, ya ada sanksinya. Nah, itu peringatan pertama, skorsing sampai pemulangan. Ya, nah itu yang bisa saya bagikan kali ya. Kemudian komponen ini sudah tadi saya sudah bahas tadi ya. Nah, saya kasih tugas. Ya, saya ada waktu berapa lagi?